Mari kita kembali pada beberapa saat yang lalu. Saat Matteo masih ada di dekat pintu, saat Joe baru memulai pidato penutupnya yang membosankan, saat Violeta mendengar suara langkah kaki, tiba-tiba tutup ventilasi udara jatuh ke lantai, bersamaan dengan seseorang yang turun. Violeta yang terkejut sampai membeku selama beberapa detik sampai menyadari siapa orang itu. Dia adalah Dominic Toretto. Penampilan pria itu sudah berantakan. Oh, Dominic mengusap rambutnya saat melihat Violeta. Tuan Toretto, maafkan aku, tapi ini toilet wanita. Sepertinya aku salah mendarat. Apa kau terkejut? Sangat. Tapi apa yang kau lakukan di atas sana? Violeta langsung waspada. Jangan bilang kau mengintip. Jangan salah paham. Dominic sedikit gelagapan saat Violeta meletakkan kedua telapak tangan di dadanya, serta ekspresi jijik ke arah Dominic. Apa aku sedang kabur? Kau habis membunuh orang? Iya. Violeta menggeser kakinya untuk menjauhi Dominic. Wow. Maksudku mereka menyerangku duluan, makanya aku membalas mereka. Kau tidak percaya padaku? Iya. Duar, duar. Suara tembakan pistol mulai terdengar dari lorong toilet. Itu adalah Matteo yang sedang diserang. Violeta juga mendengar suara bising tembakan dari arah lain, aula. Apa yang sedang terjadi? Tanya Violeta. Ini penyerangan berencana, kuharap kau tidak marah. Marah? Karena tadi aku sedang kabur dari kejaran mereka. Dominic menoleh ke ventilasi yang terbuka. Terdengar suara dari sana. Sepertinya mereka telah tiba. Dominic menarik pinggang Violeta, membawa wanita itu menjauh dari bawah ventilasi. Benar saja, beberapa orang langsung turun dari sana dan menodongkan senjata mereka pada Dominic. Tuan Toretto, maafkan aku. Sepertinya yang diincar itu adalah kau. Jadi, bisakah aku pergi? Tanya Violeta. Kau yakin mau pergi? Prak. Violeta sontak menoleh ke arah pintu keluar. Barusan ada orang yang menendang pintu, lalu menghilang bersamaan dengan suara tembakan. Baiklah, kalau begitu aku hanya menonton. Violeta mendorong Dominic yang masih memeluk pinggangnya. Dar! Peluru melesat hampir mengenai wajah Violeta jika saja wanita itu tidak menundukkan kepalanya. Tapi itu membuat Violeta marah. Bajingan ini, yang kalian incar kan dia, kenapa kau menyerangku juga? Violeta melepaskan sepatu lalu melemparkannya ke si penembak. Saat sepatu mengenai wajah, Violeta berlari dan menghantam wajahnya dengan bogeman. Yang lainnya akan menyerang Violeta, namun Dominic langsung menyerang mereka lebih dulu. Meskipun sulit bergerak dengan gaun ketat, Violeta tetap memaksa untuk menggerakkan kakinya, hingga gaun itu pun robek. Saat Violeta masih fokus menghajar satu orang yang menembaknya, satu orang lain membidik punggung Violeta. Hal itu diketahui oleh Violeta. Dia menghindari peluru dan mendaratkan bogeman di wajahnya. Sementara dari belakang, Dominic menembak punggungnya. Dominic juga menembak kepala orang yang diserang Violeta dari tadi. Violeta baru sadar kalau semua orang telah terbaring di lantai dengan darah yang berembes kemana-mana. Bahkan salah satu pintu bilik terjatuh karena Dominic menendang seseorang ke sana hingga pintunya itu ambruk. Senang bisa bekerja sama denganmu, Tuan Toretto. Violeta hendak keluar dari toilet, namun Dominic menahannya. Jika kau berpikir menemui Marcelo, lebih baik jangan. Kenapa? Marcelo sedang menuju kemari. Oh, baiklah, kalau begitu akan kutunggu dia di sini. Tidak, Dominic tersenyum. Kau tidak boleh menunggunya di sini. Apa? Hei, apa yang kau lakukan? Violeta terkejut saat Dominic menariknya dengan cepat, menggendongnya seperti karung beras. Aku ingin membuat Marcelo khawatir. Dominic membawa Violeta keluar dari toilet. Ayolah, jangan main-main. Violeta memukul-mukul punggung Dominic, namun pria itu hanya tertawa dan membawanya ke balkon. Dan begitulah ceritanya, kenapa mereka berdua ada di sini. Wow, tak kusangka Nyonya Aguera sekuat ini. Dominic memegangi punggungnya yang berdenyut karena pukulan Violeta. Jangan salahkan aku, kau sendiri yang nakal. Violeta
memeriksa gaunnya yang robek. Aduh, Susan tidak akan mencubitku kan? Saat Violeta masih menggerutu soal gaunnya, Dominic menatapnya dengan lekat. Dominic tidak menyangka kalau Violeta bisa berkelahi dan memiliki kekuatan sebesar ini. Padahal dia terlihat seperti kucing liar yang hanya bisa menyudutkan lawan dengan kata-kata saja. Inilah kenapa Guero akan semakin sulit untuk dihancurkan. Ayah akan marah. Bisa aku pergi sekarang? Tanya Violeta. Sudah kubilang, Marcelo sedang menuju kemari. Aku mau pergi aja. Kau tidak bisa. Violeta kesal karena Dominic tersenyum santai seakan mengejeknya. Tentu saja aku bisa. Kenapa? Kau mau menahanku? Apa perlu kita berkelahi di sini? Ayolah. Aku sudah lama tidak mendapatkan lawan yang seimbang. Dominic tertawa kecil. Memangnya kita seimbang? Lebih kuat kau atau Cecilia? Pertanyaan tiba-tiba itu membuat Dominic mengerutkan dahinya dengan pelan. Cecilia? Oke, maka aku lebih kuat darimu. Violeta tersenyum. Apa? Dominic menyentuh bibirnya sendiri. Ia tidak bisa menghilangkan senyumannya. Dia setara dengan Cecilia. Soal siapa yang lebih kuat antara Dominic dan Cecilia, Dominic sendiri tidak tahu. Dia hanya menjawab asal untuk mengetahui balasan Violeta. Tapi apa benar Violeta setara dengan Cecilia? Aku meragukan itu, ujar Dominic. Oh ya? Ayo coba. Violeta menarik kerah pakaian Dominic. Violeta dan Dominic sama-sama menoleh ke arah Marcelo yang menemukan mereka. Marcelo segera menarik Violeta membawa istrinya ke belakang tubuhnya. Marcelo menatap Dominic dengan tajam. Apa yang kau lakukan? Permisi. Apa kau tidak lihat? Tadi istrimu lah yang menyerangku, tanya Dominic. Itu benar, aku yang menyerangnya, balas Violeta. Oh, Marcelo memegang kedua tangan Violeta. Apa kau baik-baik saja? Kau tidak terluka kan? Dominic yang melihat itu langsung memalingkan wajah sambil tertawa. Tidak kusangka Marcelo bisa bersikap seperti itu di depan wanita. Bukankah dia terlalu lembut? Namun saat Dominic memperhatikannya lagi, pemikirannya berubah. Mereka terlihat bahagia. Apa aku pernah melihat Marcelo tersenyum seperti itu? Marcelo menatap Dominic. Sampai kapan kau akan ada di sini? Iya, baiklah aku akan pergi sekarang. Dominic melewati mereka. Oh, Matteo. Matteo menganggukkan kepalanya sebagai salam. Kenapa kau berdiri di sini? Jangan jadi nyamuk. Sudah biasa. Banyak orang aneh di Aguero. Dominic pun pergi. Matteo memandang kepergian Dominic dengan wajah datar. Padahal dia sendiri kan mantan Aguero. Dia juga tidak kalah anehnya. Kembali pada Marcelo yang masih memeriksa keadaan Violeta. Sampai membuat posisi mereka berputar. Awalnya Violeta berada di ujung balkon. Tapi kini Marcelo yang ada di sana. Marcelo Aguero, bisakah kau hentikan itu? Violeta memegang pipi Marcelo agar pria itu menatapnya. Sudah kubilang, aku baik-baik saja. Marcelo membenamkan wajahnya di bahu Violeta sambil memeluk istrinya dengan erat. Sepertinya aku terlalu sensitif, jangan membencinya. Kalau dipikir-pikir, sikap Marcelo setelah pernikahan kami jadi sedikit aneh. Dia lebih sering mencium, mengecup tanganku, dan lebih perhatian. Padahal saat pertama kali kami bertemu, dia terlihat sedikit membenciku. Apa itu karena aku dan dia memiliki kenangan di masa lalu? Violeta membalas pelukan Marcelo. Masa bodoh lah, lagian aku menyukai situasi ini. Mereka berpelukan tuh cukup lama, hingga Violeta menyadari ada sesuatu di pembatas balkon. Violeta terkejut saat seseorang naik ke pembatas balkon, siap menusuk Marcelo dengan pisau di tangannya. Marcelo, awas! Violeta menarik hiasan mawar di rambutnya yang ternyata adalah perak yang runcing. Violeta mendorong Marcelo, menendang tangan yang memegang pisau, kemudian menusukkan ujung runcing hiasan ke dada orang itu. Sesaat setelah perak ditusukkan, peluru melesat menembus kepalanya, membuatnya oleng dan jatuh dari balkon. Si penembak tidak lain adalah Marcelo. Tuan, Nyonya, apa Anda baik-baik saja? Tanya Matteo. Iya, kami baik-baik saja, balas Violeta. Marcelo terus menatap Violeta, padahal aku sengaja memutar posisi kami agar aku bisa dengan mudah menyerang orang itu. Tidak kusangka Violeta memiliki refleks yang baik. Dia pasti akan baik-baik saja ke depannya kan?
Marcelo menepuk pelan kepala Violeta. Bagaimana jika kita kembali sekarang? Iya, ayo, aku juga mau rebahan. Violeta menggenggam tangan Marcelo dengan erat. Rebahan? Tidak ada kegiatan malam? Marcelo menatap Violeta dengan wajah penuh harap. Violeta menunjukkan jari tengahnya pada Marcelo sambil tersenyum. Sempat-sempatnya kau memikirkan jatah di saat seperti ini. Jadi, aku dapat jatah. Ih, jauh-jauh sana. Dominic memandangi kepergian keluarga Aguero dari rooftop. Selang beberapa lama kemudian, Cecilia datang dan berdiri di sebelahnya. Wanita itu menggenggam sebuah pistol di tangan kanannya. Kedua lengannya yang telanjang penuh dengan darah orang lain. Wajah cantiknya juga terkena cipratan darah. Gaun hitam yang membalut tubuhnya robek di sana-sini karena pergerakan yang ia lakukan. Kenapa kau membantu Violeta? Tanya Cecilia. Apa ada alasan untuk membantu kakak iparku? Kau membenci Aguero. Memang, tapi dia kan sahabatmu. Kau sangat peduli padanya. Kau pasti akan merasa sakit jika dia terluka. Dada Cecilia berdenyut. Kau tahu bagaimana caranya menggoda seseorang? Itu keahlianku. Aku kan buaya darat. Dominic meletakkan siku di pembatas, menyangga dagu dengan telapak tangannya, menatap Cecilia dengan senyuman. Aku memeriksa CCTV tempat ini. Oh ya, lalu? Semuanya mati. Cecilia memberikan tatapan tajam kepada Dominic, seakan ada seseorang yang sengaja mematikannya. Dominic menunjukkan wajah polos. Jika penyerangan ini memang direncanakan oleh orang luar, seharusnya CCTV dibiarkan tetap hidup saat penyerangan ini terjadi, sehingga rekamannya bisa diserahkan kepada dalang utama. Lalu, kau curiga pada siapa? Toretto. Cecilia menatap lurus ke depan. Kau sengaja mematikan CCTV agar bisa menghabisi semua orang yang dikirim oleh Felix. Kau masuk ke ventilasi untuk kabur dari orang-orang yang mengenal wajahmu. Tapi mereka mengejarmu. Akhirnya kau menghabisi mereka. Memangnya, Cecilia Freya, kemampuan berpikir yang baik, cepat, cerdas. Kau tidak pernah berubah dari dulu. Kenapa kau melawan ayahmu? Dominic mengedikkan bahunya. Menurutmu? Yang pasti bukan karena ingin memimpin Toretto. Kau bahkan tahu itu. Dominic tertawa pelan. Cecilia tahu, Dominic tidak akan pernah memberikan jawaban yang benar. Sejak awal Dominic adalah tokoh abu-abu dalam kehidupannya. Cecilia tidak tahu apakah dia jahat atau baik. Dia bertingkah seolah penjahat tapi juga pahlawan di saat yang bersamaan. Dominic pernah mewarnai kehidupannya dan bersamaan dia membuatnya suram. Ini sudah larut, bukannya kau harus pulang? Tanya Dominic. Pulang? Cecilia tersenyum kecut. Kemana dia harus pergi kalau mendengar kata itu? Ke rumahmu? Memangnya ada tempat seperti itu? Dominic terus memandangi wajah Cecilia yang masih menatap ke depan dengan ekspresi datar. Mau mampir ke apartemenku? Ide bagus, aku bisa membunuhmu di sana. Kenapa kau selalu membahas membunuh dan dibunuh? Dominic menarik tangan kanan Cecilia, menggenggam jari-jari cantik itu dengan lembut. Tanganmu masih sama seperti dulu, sangat cantik. Aku harus pergi. Cecilia menarik tangannya berjalan menjauh. Boleh aku ikut? Aku mau ke kasino. Lalu? Dominic menyusul Cecilia berjalan di sebelahnya. Mau bertaruh? Boleh. Jika kau kalah, berikan jari kelingkingmu kepadaku dan kau harus menjilat kakiku. Baiklah, kalau kau yang kalah. Dominic menarik dagu Cecilia. Tidur denganku. Cecilia menapis tangan Dominic dan tersenyum. Bersiaplah kehilangan jari kelingkingmu. Violeta keluar dari kamar mandi setelah membersihkan dirinya. Dia mengerutkan dahi saat melihat Marcelo ada di kamarnya, sedang duduk di sofa sambil bicara dengan seseorang di telepon. Persiapan untuk besok sudah siap. Aku ingin ini diselesaikan sebelum waktunya. Violeta yang tidak mengerti maksud percakapan itu tidak begitu peduli. Yang ia inginkan sekarang adalah istirahat. Violeta mengambil pengerik rambut dan menggunakannya. Setelah beberapa lama, Marcelo yang telah selesai mengobrol berdiri dan menghampiri Violeta. Biar ku bantu. Marcelo mengambil alih pengerik rambut. Oh, Violeta terkesan. Kau juga ahli mengeringkan rambut orang. Apa sih yang tidak kau biasai? Kau tidak senang suamimu bisa segalanya? Ya, senang sih, tapi aku jadi minder. Kenapa kau minder? Kau juga bisa segalanya.
Aku payah dalam memasak, berias, merawat diri, dan berdansa. Tadi saja aku menginjak kaki Dominic. Kalau mengingatnya, aku jadi malu. Itu wajar aja, kau kan belum lama memasuki dunia seperti ini. Iya sih, masih banyak kesempatan untuk belajar. Marcelo meletakkan pengiring rambut lalu merapikan rambut Violeta. Aku rasa kau bisa melampauiku nantinya. Wajah Violeta memerah. Bukannya kau terlalu memuji? Kau kan suka saat dipuji. Baiklah, sudah selesai. Sekarang bisakah aku dapat hadiah? Marcelo tersenyum. Violeta langsung menunjukkan wajah datar. Sudah kuduga. Marcelo mengangkat tubuh Violeta, membawanya ke ranjang. Dia menurunkannya dengan perlahan, lalu berbaring di sebelah Violeta. Kupikir dia akan menyerang. Violeta menatap Marcelo dengan heran. Hei, hadiah apa yang kau maksud? Kecupan kecil. Itu saja? Kau tidak minta jatah? Bukannya kau capek? Aku tidak mungkin memaksamu kalau kau tidak dalam kondisi yang baik. Violeta menganga. Apa? Apa yang dia katakan? Apa otaknya konslet? Atau jangan-jangan dia bukan Marcelo? Apa dia orang asing yang memakai topeng? Ya, pasti Marcelo yang asli selalu menyosor dimanapun ada kesempatan. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan sampai menekuk alis seperti itu. Marcelo menarik Violeta yang sempat menjauh. Kau sungguh Marcelo Aguero kan? Tanya Violeta dengan ragu. Marcelo tertawa. Apa aku terlihat seperti orang lain? Tidak, hanya aja. Violeta ragu. Kau berubah. Coba jelaskan. Awal kita bertemu, kau adalah anak muda imut yang menjanjikan uang $100.000. Pertemuan berikutnya, kau adalah pria dingin yang melamar dan menculik orang asing. Sifatmu sedikit berubah jadi baik setelah aku setuju untuk menikah. Lalu aku mulai merasa kau sedikit romantis. Setelah menikah, sifat mesum menonjol keluar. Kau juga makin peduli kepadaku dan makin berhati-hati saat berbicara. Lalu sekarang, kau terlihat sangat berbeda, seperti seorang pria gentleman yang sangat menyayangi istrinya. Marcelo terus tersenyum saat mendengar kata-kata Violeta. Kau tahu, aku selalu berpikir kalau aku sudah mengerti dirimu. Ternyata aku tuh salah. Aku kembali melihat sosok lain di dalam dirimu, yang semakin lama semakin baik. Aku mengerti maksudmu. Marcelo menggenggam tangan Violeta. Sifatku selalu berbeda-beda, tergantung dengan siapa dan bagaimana situasinya. Jujur aja, sebelum aku sadar kalau kau adalah gadis kecil yang menolongku dulu, aku menganggapmu sebagai wanita liar yang bisa saja mengacaukan keluarga Aguero. Setelah mengenalmu lebih dekat, rupanya penilaianku tuh salah. Kau adalah orang yang tepat untuk posisi ini. Saat bersamamu, aku selalu merasa nyaman dan aman. Seakan-akan aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun yang terjadi ke depannya. Karena itulah sifat alamiku muncul setelah sekian lama membeku di dalam diriku. Apa? Apa kau juga menunjukkan sifat ini kepada orang lain? Violeta nampak khawatir. Tidak, aku hanya menunjukkannya kepadamu saja. Bahkan wanita itu, dia juga tidak pernah melihatnya. Aku senang. Violeta tersenyum. Dia membenamkan wajahnya di dada Marcelo. Aku merasa seperti orang spesial untukmu. Kau memang orang spesial untukku. Selamanya juga akan seperti itu. Violeta mengangkat wajahnya bergerak memberikan kecupan kecil di bibir Marcelo. Itu hadiahmu. Kemari. Marcelo membawa Violeta ke dalam pelukannya, lebih dalam. Ia memberikan kecupan di kening Violeta. Wajah wanita itu memerah. Marcelo, tolong tunjukkan sifat ini lebih sering lagi ya. Tidak perlu memohon, ini akan terus muncul ke depannya untuk menunjukkan bahwa aku adalah suami yang baik untukmu. Gombal.